Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 15 Februari 2022 kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan melalui pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan saat ini kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita pasti mengalami atau punya masalah dalam hidup ini, termasuk orang percaya. Ya. Jadi setiap kita pasti mengalami atau punya masalah dalam hidup ini. Masalah itu bisa berkenaan dengan masalah ekonomi, bisa. Ya, mungkin bisa juga masalah kesehatan juga bisa. Mungkin masalah pekerjaan atau usaha bisa, ya. Atau masalah rumah tangga dan masalah keluarga besar. Jadi intinya kita itu selalu akan ada masalah dan persoalan hidup. Dan ini seringkali mengganggu kita, ya, mengganggu kenyamanan Bapak Ibu saudara dan saya. Ya, jadi tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tanpa persoalan, itu tidak ada. Ya, karena lewat persoalan dan masalah hidup yang dihadapi orang percaya, Tuhan mau menguji, Tuhan mau melihat seberapa jauh orang-orang seperti ini merespon ketika dia menghadapi masalah di dalam hidupnya. Nah, ini yang penting bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Dan bahkan Bapak Ibu saudara, bahkan tidak jarang ada orang yang mengalami persoalan atau masalah hidup itu tidak hanya satu masalah. Ya, mungkin dia juga mengalami masalah keuangan, masalah ekonomi, tapi dia juga mengalami masalah rumah tangganya bermasalah juga, bisa. Ya, nanti ada lagi orang yang memiliki masalah dengan anak-anaknya. Ya. Sementara itu orang tuanya memiliki masalah sendiri dengan kesehatannya. Nah, ini yang sangat mungkin terjadi dalam hidup setiap orang. Ya. Ada orang yang mendapatkan satu masalah, ada yang mengalami dia harus memikirkan menghadapi masalah hidup itu 3 masalah, 2 masalah. Ya, dan itu bisa terjadi pada siapapun, ya. Dan ini yang seringkali membuat kita benar-benar khawatir. Ya, ini yang seringkali membuat Bapak Ibu saudara dan saya itu benar-benar khawatir, ya, cemas. Ya. Bahkan pada level tertentu ada orang-orang yang tidak tahu dia harus berbuat apa dengan masalah hidup ini. Nah, ini yang menyedihkan. Ya. Jadi masalah hidup memang tidak pernah lepas dari kehidupan seseorang. Masalah hidup ini tidak pernah lepas dari kehidupan seseorang. Juga orang percaya Bapak Ibu saudara dan saya. Ya. Tetapi bagi orang percaya yang mengerti kebenaran, yang memahami kebenaran yang cukup lengkap, kita sangat yakin bahwa masalah hidup atau persoalan hidup yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani ini, itu pasti diizinkan Tuhan. Ya, itu pasti diizinkan Tuhan. Artinya tidak ada persoalan masalah hidup yang terjadi dalam diri seseorang itu yang di luar kontrol tangan Tuhan. Tidak ada. Semua persoalan itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ya. Ya. Nah, lewat masalah hidup yang kita hadapi ini, lewat persoalan-persoalan hidup yang sedang kita gumuli ini, Tuhan mau menyampaikan pesan pada setiap kita. Ya. Pasti Tuhan akan menyampaikan pesan lewat masalah-masalah itu yang dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Pasti ada pesan. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya bisa menangkap pesan itu? Ya.
macam-macam pesan Tuhan yang dikirim, ya, yang disampaikan lewat masalah hidup kita masing-masing, itu macam-macam. Ya. Mungkin pesan Tuhan mengatakan bahwa sehebat apapun Anda, sehebat apapun saudara, tetap saudara memiliki keterbatasan. Tetap memiliki keterbatasan, maka jangan pernah jangan pernah saudara merasa hebat, sombong. Jangan pernah. Ya, karena sejatinya kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita ini kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang super power, ya, bisa mengatasi segala persoalan, tidak ada. Pasti ada celah, ada titik di mana dia tidak mampu mengatasi persoalan hidupnya. Nah, ini memberi kesan kepada kita bahwa kita ini orang yang banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Ya, olehnya kita tidak boleh merasa jumawa, merasa sombong, merasa hebat. Sehingga pada titik tertentu sampai akhirnya orang-orang seperti ini bisa dia tidak memerlukan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang merasa hebat, ya, karena dia punya kekuatan keuangan yang tidak terbatas, dia punya kuasa, dia punya pengaruh, ya, dia punya link dengan orang-orang kuat, ya. Dan orang-orang seperti ini seringkali menganggap bahwa dia tidak merasa perlu Tuhan, ya. Karena di dalam benaknya semua persoalan hidup ini bisa diatasi. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita menyaksikan bagaimana orang-orang kaya dibikin oleh Tuhan kalang kabut dalam hidupnya. Ya, dibuat kalang kabut, ya. Ya, misalnya anaknya kena skandal kasus narkoba, itu sudah membuat orang tua pusing. Belum lagi dia kena pergaulan bebas, yang kedua orang tuanya tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol, itu sudah membuat orang tua pusing. Ya, jadi terlalu banyak celah-celah yang terbuka dalam setiap diri seseorang itu, ya, yang memungkinkan dia akan mengalami keadaan yang tidak nyaman, ya, sangat mungkin. Ya, apalagi dia punya anak, punya cucu, punya perusahaan, ya, belum lagi pasangan hidupnya bermasalah. Jadi banyak celah-celah yang bisa mengganggu kenyamanan seseorang. Ya, maka kita tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa hebat. Ya, kita bagaimanapun juga tetap perlu Tuhan. Masalah hidup yang timbul ini, masalah hidup yang timbul dalam diri seseorang atau orang percaya, itu mungkin bisa karena mereka itu dulunya menjalani hidup yang tidak tertib. Bisa. Jadi dulu waktu masih SMP, SMA, atau kuliah, dia menjalani hidup yang tidak tertib. Dia menganggap hidup ini akan mudah dia lewati, ya. Maka dia tidak serius mempersiapkan masa depannya. Apalagi kalau orang-orang seperti ini dia memiliki orang tua yang kuat secara finansial, itu pasti akan meremehkan. Ya, di dalam hati kecilnya dia akan mengatakan, orang tuaku masih mampu menopang hidup saya. Nah, ini yang sering terjadi. Yang akhirnya keadaan akan membuktikan bahwa dia akan menuai apa yang dia tabur karena kecerobohan hidup masa lalunya. Ya, dia menjalani hidup suka-suka, menjalani hidup menuruti keinginan daging, ya, yang akhirnya setelah usianya makin bertambah, dia sama sekali tidak berprestasi. Dan orang tua sebagai pegangan hidupnya sudah lewat masa kejayaannya. Ya, udah pensiun lah, usahanya makin merosot lah. Ya, ini cara-cara yang diizinkan Tuhan untuk membuat orang itu benar-benar mengalami persoalan hidup, tetapi itu karena kecerobohannya. Ya, jadi akhirnya dia menuai apa yang dia tabur. Ya, atau mungkin bisa, ya, ada orang tua, para orang tua yang pada masa mudanya, ya, itu dia meremehkan. Dia termasuk orang-orang yang meremehkan ibadah.
Mereka menganggap bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang penting. Ya, kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa, bisa ditunda. Toh minggu depan masih ada ibadah. Nah, ini kan bentuk sikap hati orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, memang selama muda, ya, mungkin keluarga ini diberkati secara jasmani atau dicukupkan, dan dia meremehkan ibadah. Dia lupa bahwa dia harus mempersiapkan karakter kepribadian anak-anaknya supaya kelak dia menjadi anak yang dewasa, ya, dewasa spiritual, juga dewasa karakter. Ya, jadi dia menjadi orang yang bertanggung jawab dengan memiliki attitude yang baik. Itu mestinya dipikirkan oleh para orang tua. Nah, tapi kenyataannya ada orang tua yang tidak menganggap hal itu penting. Nah, berjalannya waktu, memang anak-anak mereka sukses. Ya, karena memang orang tua itu memfokuskan alokasi waktunya itu lebih ditekankan bagaimana anaknya berprestasi secara akademis. Dapat perguruan tinggi yang hebat, dapat pekerjaan yang hebat. Tapi berjalannya waktu, Tuhan memberkati kehidupan orang-orang seperti ini, tetapi karakternya tidak bertumbuh. Ya, kepribadiannya belum terbentuk seperti layaknya orang percaya yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Jadi makanya ketika anak-anak itu bertumbuh, udah berkeluarga, berumah tangga, bertumbuh, ternyata karakter aslinya muncul. Dulu waktu anak-anak SMP, SMA belum nampak. Karena apa? Karena dia belum pegang uang banyak. Dia masih hidup dalam kesederhanaan. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia diberkati secara jasmani, ternyata rohaninya sama sekali tidak bertumbuh. Yang akhirnya apa? Orang tuanya yang justru menyesal, aduh nyesel aku. Jadi akhirnya keberhasilan yang diukir anak-anaknya, keberhasilan secara akademis itu tidak otomatis membuat orang tuanya bangga. Tidak. Karena ternyata orang tuanya mendapati bahwa anak-anak yang dia besarkan itu ternyata dulu tidak dibekali dengan kerohanian yang baik. Ya, dia tidak dibangun karakternya sebagai orang percaya yang benar. Nah, ini yang menyedihkan. Maka persoalan hidup itu akan muncul. Persoalan hidup itu akan muncul. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah hidup yang sedang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ya, jadi persoalan hidup, masalah hidup yang kita hadapi saat ini itu pasti ada jalan keluar. Ya, cuman masalahnya adalah jalan keluar itu sering, ya, jalan keluar itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi kita ada masalah, orang tua inginkan, merindukan jalan keluarnya ini, tetapi Tuhan tidak. Ya, tidak memberikan jalan keluar seperti yang diinginkan orang tua, tidak. Tapi Tuhan membawa anak itu masuk dalam kehidupan yang lebih rumit. Tetapi itu pun sejatinya sebagai jalan keluar yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan mau menunjukkan bahwa kamu dulu salah, maka kamu harus membayar atas kesalahanmu. Ya. Tidak ada jalan keluar yang jalan pintas, shortcut, tidak ada. Ya, misalnya ternyata anaknya karakternya buruk, terus orang tuanya berdoa supaya sekonyong-konyong karakternya berubah. Tidak bisa. Dia harus melewati jalan panjang yang akhirnya memang akan merubah karakter anak itu. Tetapi itu pun tergantung dari orang itu. Dia peka enggak? Dia peka enggak menangkap bahwa ini cara Tuhan untuk merubah karakternya. Kalau dia tidak peka, dia akan tetap berkeras hati, dia tidak mau merubah, ya sudah. Nanti dia akan menuai apa yang dia tabur dengan lebih berat lagi. Ini yang menyedihkan. Ya. Jadi jalan keluar yang diberikan Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Penyelesaian yang ditawarkan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk merubah mereka. Dan kita harus bisa memahami
dibalik ya, dibalik penyelesaian yang ditawarkan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu saudara, ini masalah yang dihadapi banyak orang. Ya, khususnya berkenaan dengan karakter yang kurang bagus dari orang percaya. Ya, orang mereka yang rajin ke gereja, yang mengambil bagian dalam pelayanan itu tidak jaminan dia memiliki karakter yang baik, karakter yang bagus, tidak jaminan. Ya tergantung dia di gereja kebenaran atau firman Tuhan seperti apa yang dia dengar. Ya, yang pertama, yang kedua, seberapa serius dia meresponi kebenaran firman Tuhan yang dipahami itu. Seberapa serius dia meresponi. Ya, firman Tuhannya bagus, ya memberkati, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya percuma. Dan ini bisa kita lihat dari peragaan hidup mereka. Coba kita simak, kita perhatikan saudara-saudara kita yang rajin dalam pelayanan. Yang rajin dalam pelayanan. Bagaimana hidup mereka sehari-hari? Apakah menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, khususnya orang tuanya, mertuanya, saudara kandungnya, pasangan hidupnya? Itu dulu. Itu dulu. Ya, dia boleh mengklaim, wah rajin ambil bagian dalam pelayanan, wah seminggu 2 kali 3 kali, tapi dia memperlakukan orang tuanya dengan tidak pantas, memperlakukan mertuanya tidak pantas. Ya, perkataan yang keluar dari mulutnya, sikap hatinya, itu kelihatan. Itu kelihatan. Ya, dan ini tidak mudah loh dirubah. Ini tidak mudah dirubah. Karena kalau sampai anak ini tidak menyadari kesalahannya, repot. Ya, dia merasa sudah rohani. Dia merasa sudah rohani. Dia merasa sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang lain melihat bahwa peragaan hidupmu masih menyedihkan. Kamu memperlakukan orang tua seperti itu. Kamu memperlakukan mertua seperti itu. Ya. Memperlakukan memperlakukan orang tua itu seperti menghukum. Ya, jadi kalau orang tuanya salah, mertuanya salah, itu perlakuannya itu seperti dia itu menghukum orang yang usianya di bawahnya. Itu kan tidak pas. Ya, ini yang terus akan saya surahkan, akan saya suarakan. Karena saya melihat orang-orang muda yang memperlakukan orang tua, mertua dengan tidak pantas. Ya, pegangannya hanya salah dan benar saja. Aku di pihak yang benar. Emang kalau kamu sudah benar terus bisa memperlakukan orang tuamu seenakmu? Ya, bisa. Padahal Tuhan mengajar, kalau kita melakukan sesuatu terhadap orang tua, orang yang lebih tua, sesama kita, itu kita harus mempertimbangkan perasaan Tuhan. Apakah dengan melakukan hal ini Tuhan disenangkan atau tidak? Nah, itu yang harus dipersoalkan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya. Ini kan pemazmur, ya, ayat ini menggambarkan betapa keadaan pemazmur ini seperti nyaris frustasi. Dia menghadapi masalah, persoalan hidup, ya, dan di dalam benaknya sepertinya tidak ada orang yang bisa menolong. Ya, tapi pemazmur ini adalah orang yang memiliki pemahaman firman yang cukup. Buktinya apa? Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak datang kepada manusia. Ya, dia tidak memandang manusia. Dia dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi dia meyakin bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur ini tidak datang kepada manusia. Dia hanya melihat, dia hanya mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung itu. Dan di dalam benaknya dia diingatkan.
ini pasti mengerti kebenaran. Dia diingatkan bahwa gunung, laut, langit dan bumi itu ciptaan karya Allah yang maha besar. Ya, maka ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, dia punya keyakinan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur ini orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tidak datang kepada manusia, tapi dia menyadari bahwa ada sosok yang maha kuat, yang maha kuasa. Dialah pencipta langit bumi, dan dialah yang bisa menolong aku. Ya. Ada dua hal yang tersirat dari ucapan pemazmur ini. Yang pertama, dia datang kepada Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang maha kuasa. Jadi secara tidak langsung pemazmur ini mengakui kemahakuasaan Allah itu. Dialah sumber kekuatan, dan kepadanya lah aku layak mohon pertolongan. Ya. Jadi pemazmur ini mengakui dialah yang maha tinggi, Allah Israel, yang layak menerima pujian dan pengagungan. Dialah sosok yang layak dimuliakan, disembah. Itulah Allah kita, Elohim Yahweh. Ya. Jadi dengan mengucapkan dengan mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, itu menunjukkan bahwa dia mengakui kebesaran Allah, kedahsyatan Allah. Yang kedua, pemazmur ini punya keyakinan dan dia percaya sepenuhnya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ya, yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang menjadi pertanyaan apa? Mengapa dia dengan yakin mengatakan demikian? Nah, tentu pemazmur ini dia adalah orang yang sudah punya pengalaman berjalan bersama Tuhan cukup lama. Ya, jadi dia punya pengalaman panjang berjalan bersama Tuhan. Pasti. Jadi tidak semua orang bisa mengatakan kalimat ini. Tidak semua orang bisa mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang yang mengatakan hal ini, dia pasti punya pengalaman. Dia pernah ditolong Tuhan. Ya. Dan dia sangat meyakini bahwa pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi pribadi seperti pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara harus membangun intimasi dengan Tuhan sehingga kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dengan waktu yang cukup lama. Kita punya pengalaman pribadi. Ya, pertolongan Tuhan itu sering kita alami. Ya, dan kita menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ucapan ini tidak bisa diucapkan sembarang orang percaya. Kalau orang percaya itu tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan, dia tidak punya keakraban dengan Tuhan, dia tidak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, dia tidak akan berani mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak akan berani. Ya. Orang dia nggak punya pengalaman kok. Coba Bapak Ibu Saudara kalau punya sahabat akrab yang biasa nolong, kan kita bisa mengatakan itu teman baikku, sahabat akrabku, dia pasti tolong. Karena kita punya pengalaman, dulunya pernah ditolong. Tapi kalau kita tidak akrab, kita nggak berani mengklaim, oh sahabatku itu pasti nolong. Nggak berani kita ngomong begitu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita membangun intimasi dengan Tuhan. Yang pertama, kita memahami keperkasaan, maha dahsyatnya, maha kuatnya Allah Israel, Elohim Yahweh. Itu kita memahami segala kuasa ada di tangannya. Yang kedua, ya, kita punya pengalaman berjalan bersamanya dan kita pernah merasakan pertolongannya. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah lagi, kita akan dengan mudah mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, maka pada kesempatan ini saya mengingatkan, mari Bapak Ibu Saudara,
waktunya belum terlambat. Mari kita merajut